teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Dan saudara, saya ingin mengetahui bagaimana kemudian duduk kasus sesungguhnya dan seperti apa yang seharusnya dilakukan. Saya sudah bersama dengan pengamat kebijakan publik, Bung Agus Pambagio. Saya lepas masker saya. Bung Agus, terima kasih. Iya, saya ingin tanya dulu kepada Mas Agus. Mas Agus, kalau melihat secara kasat mata, melihat Taman Mini, apa yang ada di benak Mas Agus? Jujur. Benak saya itu tempat rekreasi yang ya sudah terlalu tua lah, harus direnovasi. Anjungan-anjungan itu kan menjadi beban Pemda itu. Memang harus diperbaharui. Nah, untuk memperbaharui kan tentu anggarannya cukup besar. Yeah. Yang masih berfungsi itu gedung-gedung pertemuan aja untuk pesta kawin. Sekarang kan udah setahun lebih nggak ada orang pesta kawin di situ karena kan COVID. Jadi pasti pendapatannya semakin menurun. Agus, kapan terakhir ke Taman Mini? Kalau untuk berrekreasi ketika anak bungsu saya sekarang udah umur 28, masih SD. Jadi kurang lebih sekitar belasan tahun ini nggak pernah ke sana? Iyalah, kan daerah hiburan seperti itu kalau tidak berubah orang tidak akan banyak datang. Bosan. Kita bicara soal pengambil alihan pengelolaan dari Yayasan Harapan Kita kepada negara. Yang pertanyaan saya, kalau memang disebutkan dalam Kepres 1977 bahwa tanahnya milik negara, bangunannya milik negara, asetnya milik negara, tapi pengelolaannya diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita. Tidak, kita bicara dua skenario. Kalau tidak ada batas waktunya, pengelolaan diserahkan kepada Yayasan Keluarga Mantan Presiden Soeharto. Sampai kapan? Maka pemerintah bisa masuk sewaktu-waktu, kapan saja untuk mengambil pengelolaannya. Tapi kalau seandainya ada batas waktu pengelolaannya, itu kemudian bisa diambil selepas baru selesai pengelolaan tersebut. Ya, kecuali dibahas lagi, diperpanjang. Bisa, gitu kan, ketika diserahkan lagi kepada negara, dengan catatan pengelolaannya sudah untung sekian puluh tahun atau belas tahun. Sudah kembalikan, gitu, balik kepada negara, lalu negara yang mengelola, terserah. Meskipun Taman Mini dibangun bukan menggunakan APBN, tapi dana non-budgeter, mungkin yayasan atau dan sebagainya. BAT BOO itu kan jelas, yang bangun swastanya, atau yayasannya yang bangun. Pemerintah kasih tanah, nanti biasanya si yayasan atau swasta bayar sewa tanahnya, lalu dikelola, dibangun dan seterusnya. Dan harus ada masanya. Kalau tidak ada masanya, ya negara artinya bisa ambil suatu waktu lah. Coba tolong tanya pada ahli hukum, saya bukan ahli hukum. Tapi pemahaman saya di semua kontrak antara negara dengan swasta, isinya sekurang lebih begitu. 20, 30, 40 tahun, sama lah kayak Freeport, sama lah kayak kilang-kilang yang lain. Kalau sudah selesai, kembalikan. Ini kita bicara soal hitam putih, tapi bicara soal suasana batin, di mana Taman Mini itu harus kita akui dibangun oleh Presiden Soeharto dengan ide gagasan dari Ibu Tien Soeharto. Saya ingin bertanya, ketika kemudian merasa bahwa hal tersebut adalah kepemilikan, kemudian ada hak, apakah bisa diklaim seperti itu? Menurut saya ya tidak bisa, itu milik negara. Kan sudah sekian lama, berapa puluh tahun itu, ya sudah, soal pengelolanya sudah untung, sudah apa. Gitu. Kecuali negara mau memperpanjang lagi. Ya, tergantung negara. Oke. Pesan untuk Presiden Pak Jokowi, pesan untuk pengelolaannya nanti, ada mungkin KSP, ada juga Sesmil Presiden, ada Pangdam dan Kapolda yang kemudian mempermudah untuk proses transisi nanti ini dari pengelolaan ke Yayasan Cendana ke pemerintahan Pak Jokowi. Apa yang bisa Anda sampaikan saran untuk pengelolaan hal yang paling baru, paling menarik untuk Taman Mini? Pertama, sekali lagi, tolong baca kontraknya, lalu diambil action. Kalau kontrak sudah membolehkan itu diambil. Lalu harus, kalau masih mau dipertahankan sebagai Taman Mini Indonesia Indah, ya harus direnovasi sesuai zamannya. Anak-anak sekarang mana mau? Maksudnya gini, mereka ke sana karena dibawa sekolah. Biasanya kan gitu, karya berkata. Tapi kalau dengan orang tuanya datang ke sana sendiri, ya mohon maaf, yang ke sana yang kelas bawah misalnya. Tapi yang kelas atas tidak mau. Dan juga tidak menarik anak-anak untuk belajar sesuatu, misalnya di museum listrik. Kan gitu-gitu aja, baterai 2 dihubungkan, nyala, udah nggak itu. Jadi pakai digital. Itu pulau-pulau Indonesia kan bisa dikira yang menarik. Ya kan, ada theme park di beberapa negara kan begitu. Ya, jadi ini teknologi 70 harus dibawa ke teknologi abad ke-22 misalnya. Ini peradaban teknologi, budayanya kemana? Kan Taman Mini identik dengan budaya. Anjungan itu diperbaiki, masing-masing daerah memperbaiki, dan situlah ada
daftar keseniannya, pentasnya apa. Tapi dikemas dengan baik tentu, misalnya dengan bantuan laser atau apalah yang membuat itu menarik untuk turis. Nah harus gitu. Nah itu perlu anggaran, ya bisa dihitung. Anggaran sekian, jadi nanti tiket masuknya sekian. Ya jangan dibuat murah juga. Nanti yang tidak mampu anak-anak sekolah boleh, tapi disubsidi misalnya ada diskon sekian persen. Tapi harga itu kalau di tempat-tempat hiburan itu akan menjadi sumber itu ya jangan terlalu murah karena untuk biaya perawatannya kan mahal. Bayarnya mahal, nggak ada masalah, tapi worth it. Kemudian dibayar sesuai dengan apa yang didapat. Ya, turis juga males lah ke situ panas, kumuh. Kan anjungannya itu harus bagus. Keseniannya harus ada. Nah, buat bayar si artis yang kesenian kan harus perlu uang, perlu fulus, perlu hepeng. Itu enggak, kalau enggak ada ya berat. Juga harus bersih, jangan jorok. Orang kita kan datang pakai bis, makan di situ, buang tinggal sampahnya. Kayak gitu enggak boleh. Ya itu tugasnya Sandiaga Uno untuk bisa membereskan itu menjadi objek wisata. Baik, pariwisata ya. Baik, terima kasih Bung Agus Pambagio telah memberikan informasi yang bermanfaat di program Aiman. Terima kasih, sehat selalu Bung Agus. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif